Bismillah, Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ada pertanyaan mendasar. Apakah hal yang dilakukan Rasulullah atau dalam tanda kutip sunnah, apakah sunnah hal yang dilakukan Rasulullah? Apakah hal yang dilakukan Rasulullah selalu yang paling terbaik, yang paling afdol, atau yang Rasulullah lakukan, yang Rasulullah contohkan adalah hal yang paling mudah? Kalau yang paling afdol, maka tidak boleh ditambah. Kalau yang paling mudah dicontoh, yang paling mudah, umat mudah mencontohnya, dan boleh ditambah. Ini berefek terhadap penilaian bid'ah atau tidak. Sebagian yang mengatakan yang dilakukan Rasulullah adalah paling afdal, lebih dari itu bid'ah. Contoh, lafaz takbir. Rasulullah dalam hadis sahih takbir Allahu Akbar, takbir Idul Fitri, Idul Adha, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya, yang dilakukan Rasul terbaik atau termudah? Terbaik, maka menambahnya menjadi bid'ah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, bid'ah. Sedangkan yang lain mengatakan yang dilakukan Rasulullah adalah yang paling mudah, boleh ditambah. Maka Imam Syafi'i menambah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, tambahan. Dan Imam Ibnu Taimiyah lebih setuju takbirnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah tidak selamanya adalah terbaik, sehingga kalau ditambah menjadi bid'ah. Contoh lain, setelah sholat kita membaca astagfirullah. Rasulullah memberi contoh astagfirullah, tambah-tambahan astagfirullah, astagfirullah. Pertanyaannya, kalau ditambah boleh nggak? Kan yang terbaik bid'ah. Bukankah yang Rasulullah lakukan tidak selamanya yang terbaik? Mungkin saja yang paling mudah agar mudah dicontoh. Maka astagfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayya al-qayyum wa atubu ilaih, boleh. Maka tidak selamanya yang Rasulullah lakukan adalah yang terbaik. Kurban. Rasulullah kurban dengan seekor domba sunnah. Pertanyaannya, apakah satu domba lebih baik sendirian dibanding satu sapi sendirian? Kalau konsepnya mengatakan bahwa Rasulullah melakukan yang terbaik, lebih dari satu domba, 2, 3, 4 domba tidak sunnah, dan yang terbaik adalah satu domba. Tapi Ibnu Hazm berkomentar dalam masalah ini. Beliau mengatakan apa yang dilakukan Nabi adalah yang paling mudah agar meringankan bagi umat, bukan yang paling afdal. Lebih dari itu boleh. Bagaimana hukumnya kurban dengan satu ekor unta? Lebih baik. Bagaimana kurban dengan satu ekor sapi sendiri? Lebih baik. Kenapa? Karena dalil lain menyebutkan bahwa para sahabat itu selalu bertanya kepada Rasulullah amalan yang paling afdal. Kemudian Rasulullah menjelaskan mana yang paling afdal, mana yang paling afdal. Di antaranya ketika sahabat bertanya, hamba sahaya apa yang paling afdal untuk dimerdekakan? Beliau menjawab yang paling berharga dan yang paling mahal. Dari sini maka para ulama memahami berarti sapi lebih mahal, unta lebih mahal, lebih afdal. Maka hadis lain menyebutkan bahwa tentang Jumat, barang siapa datang di awal Jumat, di awal waktu pertama, seperti berkurban dengan seekor unta. Di waktu kedua seperti berkurban dengan seekor sapi.
Di waktu ketiga seperti berkurban dengan seekor domba. Dari hadis ini ada urutan yang terbaik adalah seekor unta. Menggabungkan hadis-hadis ini menunjukkan bahwa lebih dari satu domba, satu sapi sendiri atau satu unta sendiri lebih baik. Berarti tidak selamanya yang Rasulullah lakukan adalah yang terbaik. Dan berarti yang Rasulullah lakukan kadang yang paling mudah untuk dicontoh umat, maka menambahnya boleh. Bukankah Rasulullah tarawih 8 rakaat? Oke. Sunnah. Bagaimana lebih? Boleh. Umar 20. Madhab Syafi'i 20. Madhab Hanafi 20. Madhab Hambali 20. Ibnu Taimiyah 10. Madhab Maliki 36 rakaat. Oleh karena hadirin rahimakumullah, dari sini kita menyimpulkan tidak selamanya yang Rasulullah lakukan adalah yang terbaik, sehingga kalau lebih tidak disebut bid'ah. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita dalam masalah ini. Ternyata tidak selamanya yang Rasulullah lakukan adalah yang terbaik, sehingga menambahnya menjadi boleh dan tidak bid'ah, bahkan berpahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.